Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar ingin menyampaikan khutbah Idul Fitri. Pada saat itu tanggal 1 Syawal. Ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau kedengaran mengucapkan amin, amin, amin. 3 kali beliau mengucapkan amin. Tidak ada sebab tiba-tiba Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Selesai khutbah, datanglah sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tadi kami dengar Anda mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan?" Nabi lalu tersenyum dan menjelaskan, "Ketahuilah sahabatku, tadi itu malaikat Jibril datang berbisik di telinga saya, berdoa kepada Allah dan meminta 3 hal. Saya mengaminkan doanya." Artinya apa? Jika yang berdoa adalah Rasulullah, jika yang berdoa adalah Jibril, lalu diaminkan oleh manusia pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti doa itu diijabah dan dikabulkan Allah. Apa gerangan doa itu? Mari kita simak satu demi satu. Yang pertama, malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Nabi meresponnya dan mengucapkan, "Amin, kabulkan ya Allah." Artinya apa? Jika ada anak selama Ramadan bagus puasanya, tarawihnya tiap malam, tahajudnya tiap malam, kemudian zikirnya lengkap, tadarusnya cukup, bahkan dia bersedekah, menjadi panitia pembangunan masjid, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya, meneteskan air mata orang tuanya, demi Allah, dia tidak akan diterima amal ibadah Ramadannya. Na'udzubillah min zalik. Bulan Ramadan ini, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya akan sia-sia amal kebaikannya. Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala setelah memberikan informasi kepada kita, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung dari ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Bahkan di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Kaulan karima. Apabila kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu sudah uzur, jangan berkata kepadanya, wala tanharhuma wa qul lahumā kaulan karima. Berkata-katalah dengannya kaulan karima yang mulia. Maknanya, masuk Ramadan kali ini, sebelum Idul Fitri ataupun hari raya Idul Fitri, datangi ibu bapak kita, minta maaf, cium tangannya, dan subhanallah, nikmatnya minta maaf sama orang tua. Kadangkala seperti ibu saya belum minta maaf, apa dia bilang? "Dek pamilon dampan nak wat dampangan no. Kau belum minta maaf, saya sudah maafkan dosa dan kesalahanmu." Sayang, seribu sayang, anak-anak kita sekarang selesai lebaran, buka songkok, buka gamis, buka sarung, kemana? Tanjung Bayam. Ada kau dosamu di Tanjung Bayam dong? Orang tua dulu didatangi, cium tangannya, minta maaf. Insya Allah kalau dimaafkan orang tua, nasami diampuni dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, malaikat Jibril lagi berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya istri atau suami yang durhaka kepada pasangannya masing-masing." Artinya apa? Dalam rumah tangga tentu ada riak gelombang. Dalam rumah tangga tentu ada cobaan-cobaan yang kita lewati. Dan pada saat itu mungkin terjadi pertengkaran. Istri tidak puas dengan penghasilan suami, suami tidak puas dengan pelayanan istri, tentu menjadi biang dan penyebab terjadinya pertengkaran. Ini berarti bahwa peluang untuk bertengkar sangat besar. Tapi orang yang beriman kepada Allah, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, masalah-masalah dalam rumah tangganya tidak menjadi masalah yang sangat signifikan. Masalah dalam rumah tangganya, dia akan bisa saling memaafkan. Istri memaafkan suami, suami memaafkan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kali datang menghadap kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu anhu dan minta maaf kepada Khadijah. Beliau mencium tangan Khadijah lalu mencium kening Khadijah radhiyallahu anhu. Inilah Rasulullah,
manusia pilihan, sadar bahwa ada dosa dan kesalahan, ada mungkin pernah menyakiti hati istri beliau, beliau tidak malu, beliau tidak sungkan mendatangi istri beliau untuk meminta maaf. Rasulullah adalah manusia pilihan, tetapi beliau menyadari ada dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Demikian juga Khadijah radhiyallahu anhu pernah melakukan dosa dan barangkali pelayanannya tidak maksimal kepada Rasulullah. Khadijah pun meminta maaf kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, malaikat Jibril berdoa pada 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Jibril berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya muslim." Artinya apa? Orang Islam yang sholatnya baik, yang puasanya baik, yang zikirnya bagus, di bulan Ramadan ini ibadah hablum minallahnya baik, tetapi sesama tetangganya dia bermusuhan, orang-orang di sekelilingnya dia bermusuhan, maka dia terancam oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Atadruna manil muflis?" Tahu tidak kamu yang merugi di akhirat kelak? Artinya merugi karena habis amal kebaikannya. Siapa mereka? Rasulullah menjelaskan, "Jarusu wa khati'ur rahim." Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Akhir Ramadan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Bersilaturahmi, mengunjungi karib kerabat kita, terutama yang pernah kita sakiti. Jangan lagi berkata malu, jangan lagi bilang saya kakak, saya karayen, saya puang, saya kaya, masa saya minta maaf. Ketika masih ada perasaan seperti itu, nasami, pahala dan kebaikan kita akan hancur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, inilah yang sempat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Saya Das'at Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.